Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kami, di channel Bakti Farm. Kali ini kita main lagi ke kebun ya. Di hadapan kita ini ada semayan cabai CMK Lolai keriting, dengan ada ini campuran ya, cabai besar. Ini CMK Lolai dari Bos Lolai, CMK Lolai Alai Gegana dari Lampung. Ini umur 1 minggu. Rencananya mau ditanam di lokasi di bawah sana. Nah, nanti kita lihat bagaimana persiapannya, dari persiapan lahan. Nanti coba kita lihat ya di bawah bagaimana prosesnya dengan teman-teman petani di bawah. Ikuti terus di channel kami, di channel Bakti Farm. Nah teman-teman, di sini kondisinya, proses nanamnya sih akan rencananya di sela-sela antara pohon karet gitu kan. Berhubung karetnya masih, ini belum ada umur 1 tahun ya. Dan sebagian baru diokulasi, ditempel. Jadi dilakukan penanaman cabai di sela-sela lorong tanaman karet ini. Harapannya memang sih, selain mengolah lahannya, nanti pupuknya itu kan keserap oleh tanaman karetnya itu sendiri gitu kan. Jadi sambil menunggu 5 tahun karet itu berproduksi, jadi sela-selanya ini ya sambil nunggu karetnya produksi, ya sela-selanya ditanamin sayur-sayuran ya. Saat ini mau ditanamin cabai. Ini belum selesai ya memasang mulsanya. Nanti coba kita bagaimana lihat prosesnya. Ya, ini dari kondisi tanah sih sangat bagus ya. Ini menjadi pertimbangan bagaimana nanti teman-teman juga kalaupun ada memiliki lahan yang sekiranya dengan metode tanam yang seperti ini, sekiranya kita mau nanam karet ataupun nanam sawit sembari sambil menunggu tanaman pokok itu berproduksi, bisa kita selingi di lorong-lorongnya itu dengan tanaman sayuran. Ya, selain mengolah tanahnya agar nanti subur di tanaman pokoknya, ya juga sambil sembari untuk mencari penghasilan ya. Karena untuk menunggu karet ini berproduksi kan ya kurang lebih membutuhkan waktu 5-6 tahun. Nah, di tahun-tahun awal, di tahun-tahun 1 sampai di tahun 4 itu masih bisa kita optimalkan untuk kita tanam sayuran-sayuran yang lain seperti itu. Kali ini di lokasi ini akan ditanamin cabai ya. Ini baru dipasang mulsanya. Nanti kita akan liput bagaimana proses pemasangan mulsa itu seperti apa. Ya, proses pemasangan mulsa. Ini mulsa yang sudah terpakai sih, kemudian dipasang kembali. Jadi ini bisa dipakai beberapa kali ya mulsa itu, bukan hanya sekali. Nah, seperti itu tuh yang dilakukan oleh teman-teman petani kita. Kita ketahui ya teman-teman bahwasanya manfaat pemasangan mulsa ataupun plastik ini sangat bermanfaat sekali ya. Pertama, dia menjaga kelembapan tanah ya. Kemudian ya setidaknya mengurangi gulma ya yang tumbuh di tanaman pokok ya, di tanaman sayuran-sayuran yang kita tanamin. Yang ketiga, proses ataupun penyerapan pupuk itu lebih optimal ya ke tanaman utama. Dan yang keempat, bagaimana tanah itu tidak erosi ataupun
ketika kita habis memupuk itu pupuknya tidak lari kemana-mana ketika turun hujan. Nah ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, walaupun ya kita mengeluarkan modal di awal agak juga lumayan seperti itu, tapi manfaatnya besar ya untuk petani karena nanti pertumbuhan tanaman juga bisa optimal seperti itu. Nah ini sedang dilakukan pemasangan mulsa ya. Ini sudutnya harus diperhatikan, ini untuk pemasangan di sudut, jadi digulung bagian sudutnya, ditancap. Kita bitiknya menggunakan bambu teman-teman. Ini biar kalau kena angin itu tidak lari kemana-mana, tidak terbang ya. Wah seperti itu. Iya, ini kurang lebih jaraknya antara titik biting ke biting itu ya kurang lebih 1 meteran sampai ke sana. Tuh dapatnya segala. Nah ini teman-teman, antara titik satu dengan titik yang satunya ini kurang lebih ya di angka 50 cm sampai 60 cm antara lubang satu tanaman dengan tanaman yang lain. Nah nanti teman-teman tinggal bagaimana disesuaikan ya dengan jenis tumbuhan yang mau kita tanamin. Kalaupun terong dengan cabai kan beda juga ya jaraknya antara tanaman itu. Tergantung kita nanti bagaimana melubangi mulsa itu. Ya setidaknya nanti tanaman itu tidak tabrakan ya antara ranting dengan satu dengan yang satunya seperti itu. Ya sebelum dipasang mulsa ya teman-teman, pemupukan dasar itu terlebih dahulu dilakukan ya. Ini sudah dilakukan ini. Jadi kemarin tengahnya itu dilakukan pemupukan dasar. Baru setelah itu ya dipasang mulsa. Setelah pasang mulsa nanti didiamkan antara sampai 2 minggu lah maksimal, baru nanti tanah ataupun media itu bisa ditanamin oleh tanaman yang akan kita tanam seperti itu, agar emang kondisi asam itu agak reda sedikit ya di dalam tanah seperti itu. Ya ini sebagian kondisi tanaman yang sudah awal kemarin ditanam. Cuman ada beberapa kendala sih di sini yang menyerang ya di tanaman cabai itu. Terutama di daun. Ya karena kondisinya hujan ya di sini dengan intensitas yang lumayan, kelembaban tanah juga meningkat. Dia kena modelnya jamur daun seperti itu. Kondisi daunnya sih bisa dikatakan kurang sehat.